Hai, balik lagi. Kita kembali lagi ke podcastnya Pak Dimas. Kali ini guys, topik kita membahas tentang cancer. Ngomong-ngomong soal cancer, di Pak Dimas juga ada admin namanya Tian. Kita sering panggilnya Anti. Nah, ini dari sumber yang terpercaya karena Tian sendiri yang mengalami cancer itu sendiri. Penasaran dengan orangnya bagaimana? Kita panggilkan Tian, Anti, tepuk tangan. Silakan duduk. Welcome to Pak Dimas Podcast, guys. Ini orangnya sehat. Hai. Oke, Anti, apa kabar? Baik. Sehat. Oke, gimana hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Makan oleh. Oke, kelihatan lebih fresh ya kan, teman-teman. Kita ngundang di podcast ini untuk membahas tentang cancer. Bersedia untuk kita korek-korek semuanya? Siap. Onti mau nangis mau apa terserah ya pemirsa ya. Kita yang penting kita dengarkan yang baik, kita dapat informasi yang baik dari Onti, dari narasumbernya langsung. Sebelum kena cancer, kegiatan sehari-hari itu apa? Ya, kegiatan saya itu kerja seperti biasa di PT Pak Dimas. Yang terbaik. Setiap pagi. Oke. Terus ya terbiasa kantor, pulang kerja jam 5 sore. Seperti biasa lah di depan komputer ngetik. Oh, nanganin admin juga. Ya. Pernah ikut-ikut nggak sih sama teknisi? Sering banget. Yang paling sering kegiatannya ngapain aja gitu? Ngecek AC yang bermasalah. Ya kayak di PMI, kebagusan, caku, di customer juga, karena kebetulan kemarin terlalu banyak nih. Kan ya customer kita order ke PT Pak Dimas, jadi butuh helper. Di sisi lain nggak ada helper, ya saya bersedia, berhubung saya suka di lapangan. Itu pekerjaan yang asik banget. Oke, pemirsa, kita balik lagi ke topik awal kita tentang cancer. Awal apa tahu waktu divonis kanker itu kira-kira bulan atau tahun kapan? Kalau awal saya divonis itu 7 April tahun 2022. Tahun kemarin? Yes. 2022. Itu waktu tahu respon atau reaksi sendiri Onti itu gimana? Reaksinya sendiri? Jujur gue langsung air matanya tuh jatuh aja, nggak berhenti ya. Pada saat itu saya masih ingat, saya Pak Dimas di rumah sakit UI di tanggal 7 April pada saat itu. Saya sama biar kasih nunggu di luar. Waktu di endoskopi sama dokter dari hidung, sama dokter Mirta pada saat itu, wah kamu kena cancer nih, kata dokter Mirta. Saya kaget, kok bisa gitu, cancer langsung merek. Tapi kita belum tahu itu stadium berapa, dan ini jenisnya ganas atau enggaknya kita belum tahu. Terus saya ingat almarhum kakakku. Aneh, ada di pikiranku, bakalan mati. Aku keluar pintu, aku telepon kakakku dulu. Aku keluar, aku bilang sama Dede, Bang, kena cancer. Tiba-tiba Dede peluk aku, udah langsung dia dilihat orang, dilihat banyak. Aku telepon kakakku, Kak Friska. Aku cancer nasofaring, enggak apa-apa. Udah aku mau pelan, agak sedikit terbata-bata. Kaget dong, karena almarhum Karennya nomor 3 sakit ini, dan disitu pada saat itu kita buta apa itu cancer nasofaring ini, dan bentuk-bentuknya seperti apa. Ya singkat cerita, ya udah saya pulang ke rumah, saya diem aja. Selama itu saya diem aja di rumah.
atau makan, dan nafsu makan langsung menurun. Berat badan menurun drastis jauh banget. Itu waktu tahu berarti itu kayak dunia mau runtuh kali. Kayak dunia mau runtuh, kayak ditiban apa gitu. Wah, aku bukan runtuh lagi, kayak di situ aku udah bakalan, ada di pikiranku udah gue mati nih. Sempat mikir hopeless gitu nggak sih? Waduh, sempet. Gue langsung lah, aduh gimana ini. Karena setauku juga jarang orang yang ada selamat dari cancer. Ya. Walaupun ada, itu bonus banget dari Iya. Tuhan. Oke. Itu waktu ngomong respon awal waktu tahu cancer. Gejala awal yang Onti rasakan itu apa sih, gejala awal banget gitu, biar teman-teman teknisi, teman-teman yang lain yang dengar podcast ini lebih bisa aware gitu. Nah, dokter sih bilang, gejala awalku tuh telinga tuh apa namanya agak-agak budek, berdenging tuh sebelah kiri, karena sebelah kiri. Terus flu yang berkepanjangan, enggak udah gitu, maaf nih, lendir ingus tuh banyak banget. Susah buang ingus, kadang sekali banyak banget, susah tidur. Jadi waktu tidur tuh gitu, kayak orok yang kenceng banget. Itu yang saya rasakan. Kepala juga gitu. Kepala, coba telinga aja ini berdengung. Mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengganggu banget, tapi kan saya harus tetap kerja. Iya. Oh, itu masih sempat kerja? Ya, masih kerja saat itu. Terus waktu kerja kan dengan posisi kuping yang berdengung, terus pilek ingus terus, itu nggak mengganggu aktivitas? Agak sih sedikit terganggu, cuman mungkin flu biasa, soalnya biasa tuh pikiran saya, karena makan obat kadang berkurang, obat warung ya kan, ya reda, tapi tetap terulang gitu. terus lambat laun saya pas ke Medan waktu itu bulan 2 tahun lalu, 2002 itu makin drop saya. Saya tidur aja, capek banget pikiran saya, sehingga saya putuskan di bulan April itu, saya ngomong sama Kak Friska, kayak saya harus cek nih kalau sakit, kayaknya ada yang gak bener nih something di tubuh happen ya. Iya. Makanya itu cek, makanya itu langsung dokter vonis, langsung divonis cancer. Nah, dari gejala, terus ada respon, terus gejala awal itu yang kuping berdengung, terus ingus segala macem. Pengobatan pertama dari mana, dari rumah sakit mana dulu, apa langsung ke rumah sakit besar? Nggak langsung pengobatan ya, karena agak sedikit drama sih. Saya bilang, kalau diceritain ini panjang banget. Nggak apa-apa, kita punya waktu. Jadi pada saat itu bulan April saya divonis, dan dokter Mirta pada saat itu di rumah sakit UI, dia bilang tanggal 19 harus biopsi. Nah, jadi penting yang kita tahu itu ya, biopsi itu adalah untuk mengetahui jenis cancer kita, sama tingkatannya ya, stadiumnya itu. Sama stadium. Stadium berapa? Stadium 1, 2, 3 sama 4. Itu pun ada 1A, 1B, 4A, 4B, itu ada semua. Nah, jadi udah ada jadwal sama dokter Mirta tuh, tanggal 19 saya harus biopsi. Nah, balik kan dari rumah sakit, ngomong sama keluarga semua, saya ada rencana mau ke Penang nih. Oh, untuk perobatan itu? Ya. Oke. Saya ada rencana mau ke Penang nih malah. Kakak-kakak saya semua usahain supaya bagaimana saya itu bisa sembuh. Ya. Segala hal, segala cara dilakukan. Sampai
lucunya begini nih, saya kakak saya yang ada di Jakarta, kita ngurus paspor semua loh. Semuanya. Ya, itu ngurusnya juga agak ribet karena kan corona juga tuh, Yes. agak susah, malah harus online. Nah, kita daftar online full kuota full, padahal Censer kan nggak bisa ditunda-tunda. Ya. Kita kita cari kuota, akhirnya saya dapat kuota untuk urus paspor. Kita satu rumah tapi beda hari biasanya. Bayangin kita paspornya yang udah expired gitu, kita ngurus ulang lagi dengan beberapa anggota. Ada 6 orang kali sekian ratus, buset kan. Hanya untuk berusaha penyembuhan saya. Ada satu hal agak sedikit geli banget pada saat wawancara pembuatan paspor. Abang ipar saya ngomong gini, Bang Arbain, selaku owner PT Pak Dimas, Bang Arbain ngomong gini sama yang wawancara pembuat paspor, Bapak mau kemana mau buat paspor? Bang Arbain bingung mau jawabnya. Sebenarnya bukan jalan-jalan. Kalau saya pun mau buat paspor ini untuk bawa adik saya ini mau berobat, Pak, katanya, adik saya sakit. Dia kayak dalam, waduh, kalau nggak karena adik saya sakit, saya mungkin nggak perpanjang buat paspor baru nih gitu. Di situ saya pikirkan, waduh, gila, abang saya aja masih mikir kayak gitu. Bagaimana saya bisa sembuh gitu? Apa aja kita cari, banyak beremuin, aduh, keluarga semua supaya kita bisa gitu. Sampai keuangan dari mana-mana diusahakan kakak-kakak. Aku lihat mereka berusaha keras untuk mencari keuangan itu. Apalagi orang tua udah gak kerja ya. Iya. Ya karena cuman bapak sudah gak ada. Ngelihat Kak Friska, dia dengan kekuatannya, gak bisa saya balas deh apa yang dia kasih sama saya. Setelah ngurus-ngurus paspor itu sempat kita berhenti sebentar karena Lebaran juga. Sebelum bulan Mei itu akhir-akhir April kalau nggak salah, tiba-tiba Kak Friska agak sedikit sakit tuh. Sebenarnya dia yang mau berobat di rumah sakit di klinik tersebut, tapi dia malah cerita tentang saya. Dia cerita tentang saya punya adik sakit kanker. Nah, dokter ini ngomong, coba deh cari namanya Dokter Marlinda Adam. Dia dokter terbaik THT onkologi di Indonesia. Nah, kita nggak tahu loh apa maksudnya gitu. Padahal dia yang sedang sakit yang seharusnya berobat, dia malah cerita tentang saya yang sakit kanker. Ya. Dokter harus solusi. Kita nggak tahu. Yang saya tahu itu mungkin jalan Tuhan. Ya. Semenjak itu dia cari-cari, dia bilang, Dek, kita coba ke Dokter Marlinda, yuk. Oke, kita coba. Pada saat itu kita nggak pakai BPJS. Di Siloam udah bisa ya, karena kita mau cepat juga. Kita pakai reguler lah, pasien umum biasa. ya. Umum. Jadi kita berobat ke Siloam Semanggi. Kita buat jadwal, di sana harus antigen dan segala macam lah, karena corona juga pada saat itu. Ketemulah sama Dokter Marlinda. Finally ketemu. Ya. Tahu nggak hal yang luar biasa ketika ketemu dia itu? Dia cuma kayak, kamu kenapa kayak seperti itu? Ya sakit, Dok.
saya nggak bisa lihat seperti ini. Oh, nggak bisa kanan kiri. Pada saat itu nggak bisa. Karena saya tahu kanker itu sangat mematikan. Nggak bisa. Harus saya seperti ini. Oh. Kamu kenapa mulai seperti itu, kata dokter Marlinda. Dengan gayanya dia ngomong seperti itu. Ya sakit nggak dok, saya bilang. Terus apa yang kamu rasakan? Ya dok, telingaku sakit, susah napas dok, hidungku mampet. Nah, di situ dia endoskopi juga. Dia endoskopi, mungkin nasofaring. Dan dia disedot-sedot apa gitu. Emang sih agak sedikit sakit ya, agak dissection juga. Tapi alatnya memang bagus banget di Indonesia ini. Setelah ketemu dokter Marlinda, dia ngomong segala macam. Terus Kak Friska bilang, dok, kita ada rencana mau ke Penang untuk pengobatan adikku. Kamu tahu, orang-orang yang lebih besar, lebih bengkak-bengkak kanker yang udah datang ke saya. Itu semua sembuh. Sekarang semuanya ada sama kamu. Kamu mau kayak gitu terus atau mau sakit? Atau mau sembuh? Mau sembuh dong dok. Ucap. Obatannya cuman radiasi, kemoterapi, dan tapi kamu harus biopsi dulu. Kalau ada sakit ya udah nikmati saja. Dengan cara dia berbicara seperti itu, mengubah pola pikirku tentang kanker ini, bahwa ini bukan mematikan. Ya. Oke, aku coba. Oke, kita tanya-tanya. Pada saat itu hanya pertemuan 45 menit, itu 700.000. Ketemu dokter Marlinda loh guys. Itu nggak pakai BPJS ya teman-teman? Siluam tuh. Siluam. Nah, jadi kita disarani biopsi ini mah harus biopsi ya untuk mengetahui kondisi kanker ini. Kita bilang biopsi. Pada saat itu udah mau hamil berapa, mau lebaran, hari raya. Tapi dokter Marlinda ngasih samaku waktu tanggal 30 Mei. 30 Mei. 30 Mei. Pokoknya itu sebelum lebaran itu. Sebelum lebaran apa betul? Lebaran mah tanggal 2 Mei. Pokoknya April kali itu 30. Iya, 30 April. Pokoknya itu sebelum lebaran. Dia kasih waktu supaya aku untuk bisa biopsi. Ya, saat itu. Biopsi pada saat itu. Oke. Kita ke administrasi segala macam ya. Sekali biopsi tahu berapa? 10 juta. Itu cash, itu umum ya? Saat itu langsung umum. 10 juta biopsi. Bayangin aja. Setelah kita berpikir-pikir, kita lihat-lihat sama Kak Friska. Nah, gimana deh? Kita ngobrol dulu sama abangnya. Oh ya udah, kita balik dulu ke rumah sama abang karena kita nggak bisa ngambil keputusan, juga harus keluarga ya men. Keluarga. Karena itu bukan biaya yang sangat murah. Ya. Kita balik. Oke, kita ikutin biopsi. Kita kembali jadinya ke rumah sakit UI yang harganya lebih terjangkau ya. Terjangkau. Kita ke UI, jadi itu di saat itu di bulan apa ya gue? Bulan Juni ya kalau nggak salah. Juni. Kayaknya ditemani lo deh. Ya. Bulan Juni. Si kakak cantik ini ditemani saya. Thank you. Di hari kedua ya kak ya. Iya. Biopsi. Awal Hari pertama saya bersama Daniel. Lalu Daniel, thank you ya. Saya biopsi. Saya pikir kemarin itu ini saya dibelah. Ternyata dibelah-belah. Saya juga udah takut. Ini cacat nih. Ya. Ternyata alat di Indonesia itu udah mantap, udah keren banget. Jadi nggak usah keluar negeri dulu ya? Jadi nggak usah keluar negeri deh. Hebat duit. Ada alat dia khusus untuk di hidung seperti alat endoskopi, tapi memang bagus banget ya. Yang diambil tuh cuma dikit. Kayak untuk sampelnya kali ya. Puji Tuhan,
sekitar 2 minggu hasilnya itu saya dioperasi selesai, keluarlah kalau saya Cancer. cancer nasofaring 4A. 4. A. Nah, di situ juga saya kaget, padahal kan nggak ada bengkak-bengkak. Kok bisa ya dok? Oh, ini setiap cancer nasofaring beda-beda, Iya. Mbak, kata dokter. Ada yang parah sekali malah, ada yang matanya keluar, menonjol. Mungkin karena efek bengkaknya di dalam ya. Jadi kan Mbak kan di dalam doang tuh. Jadi dia di situ saya baca hasilnya kayak berkeping-keping. Jadi banyak kayak jerawat gitu. Iya. Banyak dia. Makanya dia stadium 4. Dokternya sih secara medis dia ceritain seperti itu. Nah, oke, setelah itu saya disarankan untuk kemoterapis dan radiasi bersinar lah gitu. Saya lama di rumah sakit sama Kak Breska pada saat itu, kita mau ketemu sama dokter Marlinda supaya dia tangani langsung gitu. Kita cari-cari rumah sakit yang memang dia itu saya nggak bisa diopor ke Siloam karena bukan bagian kerjasama dengan UI. Yang kerjasama dengan UI itu adalah Darmais, RSCM, kalau nggak salah Persahabatan ya kalau nggak salah. Jadi kita cari dokter-dokter yang di Darmais nggak ada yang kita kenal. Jadi kita tengok di RSCM, puji Tuhan nggak tahu ini bagi jalannya Tuhan. Ada dokter Marlinda. Jadi kita pilih di rumah sakit RCM, rumah sakit Cipto Mangunkusumo di situ. Di situ banyak lagi perjalanan yang harus Panjang ya. Panjang banget. Berarti itu biops, berarti itu operasi pertama. Iya. Operasi pertama. Nah, waktu berarti untuk emang prosesnya panjang ya teman-teman. Jadi Onti ini nyari karena dari awal dia udah ketemu sama dokter Marlinda. Jadi dia nyari sama sih kayak kita cari jodoh ya, cari AC. Jadi kalau udah nyaman sama satu merek itu pasti kita kejar nih ada merek ini ada buka produk lagi nggak ya kan? Berarti Onti nyari dokter Marlinda dari Persahabatan segala macam sampai ketemu di RSCM dan ketemunya puji Tuhannya ketemu di RSCM. Dan proses itu pun kan saya juga sempat ngikutin ya perjalanan proses dia. Dari daftar segala macam itu semuanya panjang. Dan ingat teman-teman, bagi kalian yang sudah yang belum mendaftarkan BPJS itu penting loh. Ya, karena semuanya itu di cover. Ya kalau masalah ngantri harus sabar ya Onti ya. Semuanya memang harus butuh proses, nggak ada yang instan, cuman mie doang yang instan pemirsa ya. Jadi BPJS itu penting. Bagi kayak kita yang nggak bisa kita asuransi swasta, ya udah BPJS aja lah yang udah punya negara. Nih sampai tadi kita cerita tadi Onti bilang treatmentnya dari dokter Marlinda harus ngikutin radiasi sama kemo. Itu radiasi itu kayak apa ya? Jadi sebelum saya mau ke radiasi itu ada lagi saya harus CT scan. Terus saya harus MRI, harus bone scan, harus ronsen toraks, USG. Iya. 5 ini harus saya jalanin dulu. Wajib. Oke. Nah, mereka mau lihat sampai di mana ini sel kanker yang udah menjalar, ya kan? Itu sih wajar. Di situ ketanya, Mas, saya bilang, aduh Tuhan, ini panjang banget. Sebelum ke situ aja pendaftarannya, aduh lelah banget, wajar sih. Pasti. Di situ aku bilang, aduh, untuk menempuh ini aja capek banget ya Tuhan. Saya jam 5 pagi loh bangun, karena saya ya singkat cerita saya bone scan, semua saya treatment yang dikatakan dokter itu saya lakuin lah itu. Nah itu nggak main-main ya harganya. Sekali bone scan, CT scan, MRI,
Toraks, USG. Jujur kalau secara keuangan itu ya ada sekitar 30-an juta lah. Itu sekali treatment itu. Iya, treatment supaya itu. Sekali CT scan, sekali MRI, sekali USG dan semuanya. Itu masih sekali. Terus sekali ya. Nah, setelah itu saya dapat lah deh di jadwal radiasi sama kemo. Aduh, puji Tuhan. Itu Sudah radiasi sekali doang apa bagaimana radiasinya? Radiasi 33 kali. Dan itu setiap hari? Ya. Setiap hari selama berarti 1 bulan lebih ya? Itu 2 bulan lah, karena kan Senin sampai Jumat saja, Sabtu Minggu libur. Okay. Nah itu kan radiasi. Nah kemonya itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu berarti radiasi itu ngikutin kemo. Apa kemo ngikutin radiasi? Kemo ngikutin radiasi. Oh kemo ngikutin radiasi. Berarti kalau udah seminggu ini radiasi, berarti besoknya kemo. Oke gitu. Dijadwalin itu hari apa gitu. Ada jadwalnya. Karena kalau kita radiasi sore, kemonya harus pagi. Karena kalau kemo itu kan kemo itu ya gasnya kayak diinfus. Itu obat mematikan kanker. Nanti ada gambarnya saya kasih ya. Jadi selama ini Onti tau nggak, dalam pikiran saya tuh kemo itu kayak gini ya. Saya kan orang awam nih ya, efek-efek nonton drakor ya, Cin ya, drakor sama sinetron Indonesia. Dulu di otak saya sebelum saya nemenin dia, Onti, jadi saya pikirin kemo ini kayak treatment apa yang kayak harus sekali kemo langsung botak gitu kan, kemo sekali botak, jadi kayak kita mau dimasukin di mana gitu. Ternyata salah. Pas saya lihat itu kan ternyata kemo itu cuman kayak masukannya kayak infus. Jadi saya pikir kemo ini selama ini kita kayak di MRI masuk gitu ke dalam satu ruangan yang bulat besar itu. Ternyata salah. Dan setiap treatment kayak radiasi itu sama kemo kan ada efeknya ya Onti ya. Kalau apa radiasi sama nggak efeknya sama kemo? Radiasi sih efeknya tuh lebih ke keluar ya, sama kayak di panas dalam. Efeknya sih ada nih agak sedikit ada jejak deh. Oh iya benar-benar di kulit ya. Di kulit. Nanti bisa teman-teman lihat foto saya lagi di radiasi, agak sedikit nanti agak menjijikan. Kalau mau lihat boleh. Saya. Itu radiasi. Berarti ngaruh kan kayak sariawan ya. Berarti susah dong untuk misalnya. Oh ya, susah banget. Tapi itu ngaruhnya udah radiasi ke 18 mau ke 20. Karena udah di sini tuh panas banget. Kalau kita panas dalam aja udah sakit ya kayak. Ini tuh efek radiasi kita itu saya lupa lagi berapa ada kekuatan sinarnya. Kemarin saya sempat tanya sama dokter ya. Sinar yang dimasukkan ke kita itu. Aduh, di sini tuh sakit panas banget. Saya nggak bisa makan yang keras sama sekali. Saya lemes banget. Tapi saya jadwal kemo ya setiap hari Kamis. Iya. Pagi saya kemo. Pada saat itu saya pengen segar. Enak. Oh itu efek kemonya. Bukan efek setelah kemo. Setelah kemo saat itu nafsu makan. Saya makan enak. Kakak saya orderin, makan apa deh. Pokoknya di saat kemo itu kesempatanku untuk nambah kekuatan gue deh. Makan banyak. Tapi sehari setelah kemo gue muntah. Oke. Berarti kalau kemo itu karena dia kan masuk nih ya teman-teman, dia kan diinfus berarti langsung masuk ke darah kita. Iya, langsung. Jadi efek kemo ini menyerang bagian dalam darah kita, imun juga termasuk loh, imun sama apa tulang-tulangnya. Kalau radiasi ini lebih keluar, jadi sekitar kulitnya, karena kan
kanker Onti ini kan nasofaring, jadi bagian mulut ke leher ini. Leher, ya. Jadi saya sempat juga sih ngelihat di sini dia luka hitam kayak kena bakar ya, kena bakar gosong gitu. Dan gitu. Nah, kenapa sariawan? Itu dari dokter yang kita iniin, dia menjelaskan karena kan yang waktu sinar itu kan Onti itu kan sehat semua nih, kelenjar ludah segala macem. Nah, kena sinar itu jadi kenalah efeknya, jadi dia kering. Nah, fungsinya radiasi sinar itu untuk apa, Onti? Fungsi sinar jadi dia untuk mematikan kanker, karena setiap kanker itu sensitifnya dengan radiasi sinar. Berarti yang punya derajat berapa sinar itu ya? Cuma nanti lupa ya. Karena memang harus seperti itu tahapnya. Nah, setiap kanker itu ada beda-beda tuh. Berapa kali tahap radiasi sama kemonya. Kalau saya kemarin itu 33 kali radiasi sama 6 kali kemo. 6 kali kemo. Iya, 6 kali kemo. Berarti itu sakitnya luar biasa pasti ya. Nggak bisa dikatakan lagi ya. Luar biasa. Ada kayak muntah-muntah gitu nggak, Nanti? Sering muntah. Ya, itu sesudah saya radiasi mau ke 20 lah itu. Di situ saya udah mulai down. Saya sempat malah transfusi darah. Sempat? Ya. Berapa kali transfusi? Itu mau kemo kedua. Kalau dihitung dari semuanya itu saya transfusi darah ada 4 kali. 4 kali. Nah, pada saat saya mau transfusi darah saya sih berpikir kok bisa ya HB-ku turun. Di situ saya down. Saya juga takut darah siapa ya yang dikasih ke kita ya. Kita nggak tahu. Nah, makanya saya kadang nangis. Kalau aku lagi lemah, emang sih bisa di rumah itu masih Kak Friska itu nggak tunjukin kalau dia kuat, kalau dia juga down juga ngelihat saya. Nah, pada saya lemah banget. Pada saat kemarin itu dia peluk saya, aku takut, takut banget saya. Itu masa terberat kemarin, sewaktu transfusi darah aku lemah. Kakak sendiri mungkin lihat kadang aku nangis sendiri. Masih ada harapan nggak ya sama aku pribadi? Kak Friska datang di sini, dia malu aku, di situ dia nangis, aku bilang bisa nih, gue harus berjuang juga. Aku ngelihat aku dengan kekuatan mereka, dengan doa kakakku, apalagi dengar doa Deva ya, anak kecil itu, gua harus bisa. Satu hal yang kulihat adalah aku nggak sendiri. Ada yang backup aku di belakang. Yang pertama Tuhan Yesus gitu. Dia nggak tinggalin aku, sekalipun aku nggak setia, dia tetap setia. Nemenin Tian, dia tetap setia, itu megang gue. Mungkin sakit, tertatih, jatuh, ini tapi harus kulewati. Inilah proses hidupku gitu. Puji Tuhan, sampai hari ini gue masih ada di sini. Itu, nah berarti proses dari radiasi, berarti masih ada dong obat-obat pendukung, ya kan? Ada obat pendukung. Atau suplemen selain dari rumah sakit, Onti ada nggak sih obat dari luar, misalnya ikut kegiatan orang yang pernah cancer gitu? Ada lagi support sistem saya nih ya. Saya harus kasih tahu, namanya Kak Nelva. Hai kakak. Hai Kak Nelva, thank you sarannya. Dia juga cancer fighting nih. Tapi dia cancer berbeda dengan saya, dia cancer cervix kalau nggak salah. Pada saat itu stadium 3B. Kak Nelva cervix ya tahu kan. Dia nggak punya anak loh guys, tapi dia fighting.
dia berobatnya di Medan. Gimana? Puji Tuhan dia sembuh. Sembuh. Dan dia kemarin sharing sama Kak Friska kalau dia ada makan Suplemen kayak gitu ya? produk AFC gitu. Produk AFC itu subbarasi sama utsukushi. Oh, itu untuk apa? Untuk minum? Sebenarnya itu bukan obat, suplemen bukan, tapi dia tuh lebih jatuhnya ke superfood, makanan sehat gitu. Iya. Jadi isinya tuh salmon, kayak vitaminnya. Jadi masih dari Jepang, tapi nggak ada zat kimia sama sekali. Jadi kayak makanan dikeringkan, jadi sarinya itu di ini ya. Jadi oke, kita beli. Pertama kita lihat tuh harganya berapa, agak sedikit terkejut ya kan. Iya. Hampir 4 juta Satu. Dia kotakan jadi atau gimana? dia sepasang. Satu dus itu 28 Saset. saset. Jadi itu kalau ukuranku kemarin itu hanya aku makan 1 minggu 2 minggu. 2 minggu. Kita beli itu. Masih puji Tuhan lagi. Aku bisa ngelirik di sana Kanan sini. kiri. Dan awalnya minum itu, makanya bisa. Awalnya juga minum produk AFC ini aku bisa makan, tidurku enak juga. Walaupun memang sih makan pun tidak banyak. Ya, memang kalau karena Kak Delva juga gue lihat dia bisa sembuh, berarti Tuhan aku juga bisa. Iya. Ini kan dari proses Onti sebelum divonis cancer sampai sekarang kan, nah yang kita tahu dulu kan berat badannya guys 58. Nah sekarang setelah proses itu semua dan sampai saat ini berat badan terakhir berapa ya? Aku sih kalau dibilang berat badan agak gimana gitu, sensitif ya. Karena tapi aku kemarin senang aku gendut. Intinya pokoknya proses berat badan tuh kalian bisa lihat sendiri dari 58 itu begini, berarti memang ada penyusutan yang drastis jatuh ya. Drastis banget sih, dari 58 ke 34. Tapi puji Tuhan sekarang aku udah naik 7 ons. Jadi berapa sekarang? 34, 41 ya? 34 berapa tuh? Tambah 7, 41. Wah, 41. Tapi kadang juga dia agak sedikit turun tapi kata dokter itu sih normal. Sih. Nih, kan sekarang udah nggak kerja lagi nih. Ya kan udah nggak kerja lagi, otomatis. Nah, untuk biaya kan konsul ya sekarang ya. Ya, tinggal konsul ya. Semua sudah selesai. Sampai terakhir kemarin operasi rilis seleksika ya, pelepasan itu dia. Kan mampet efek radiasi. Jadi pasti ada efek lah, dalam setiap treatment pasti ada efek gitu. Jadi untuk melepas itu, jadi biar dia hidung sebelah kiri itu nggak mampet. Jadi ada flek nyangkut di sini, jadi itu dibersihkan. Nah, sekarang sudah tidak kerja lagi, otomatis untuk biaya Onti kan harus makannya terjaga ya kan? Ya. Untuk biaya itu semua dari mana, susu lah, apalah segala macam itu. Gimana ya saya bilang ya? Ada kata-kata yang membuat aku sedikit agak gimana ya? Satu lagi, orang sakit cancer itu sensitif guys. Jadi kalau ngomong sama orang cancer agak sedikit dipelangin. Dan teman-teman harus ngerti ya. Harus ngerti. Jadi kalau ketemu orang sakit cancer jangan ngomongnya membentak, sama menurut mereka itu kayak buat mereka down gitu, sensitif banget. Setiap penyakit cancer itu gampang nangis, padahal dulu saya susah loh menangis, kecuali memang ada masalah banget. Nah, kalau untuk itu saya juga nggak tahu keuangannya dari mana. Yang pasti sih ada Kak Friska lah penopang kita, penyokong keuangan semua.
Terus saya berterima kasih juga buat Apitu DKI Jakarta, Apitu DPC Depok. Saya terima kasih juga buat support sistemnya ke saya, sama bantuan materinya buat Tian. Puji Tuhan, terima kasih. Thank you Apitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya bisa beli susu, saya bisa beli jus. Terima kasih, aduh. Saya bersyukur bisa masuk di DPC Depok, bantuannya aduh sangat kompak, sangat kompak. Ada juga dari teman-teman semuanya. Hingga akhir ya, Kak Friska saranin udah deh kita masuk ke Kita Bisa deh. Oke. Nah, Kita Bisa ini kan suatu situs untuk menolong orang, bukan karena tidak mampu ya, tapi karena memang butuh keuangan yang besar untuk pengobatan seseorang, atau memang lo nggak bisa, gue nggak bisa apa-apa lagi. Kita bukan nggak bisa apa-apa, tapi sebenarnya gimana ya, agak lama kita mau untuk Kita Bisa ini. Banyak pertimbangan ya. Tapi pertimbangan kita, dipikir-pikir aja guys, uang pong aja berapa ke RSCM, bensin kita itu setidaknya satu hari 100.000, dan kita kalau ke rumah sakit itu satu hari loh. Pada saat itu berapa semua keuangan itu dari mana? Kalau nggak dari bantuan teman-teman, dukungan doa dari teman-teman, makanya saya bilang datang aja begitu ya Tuhan. Karena kalau ngelihat biaya pengobatan itu, saya mungkin angkat tangan. Karena kayak kata dokter Marlinda, itu kalau luar negeri itu mungkin sekali radiasi 60 juta. Iya. Di sini kita buat 1,7 ya kayak. Sekali itu satu hari sekali radiasi 1,7 kali 33 teman-teman. Kali aja guys, bisa beli mobil kan? Belum lagi kemo. Nah, itu belum lagi faktor pendukung seperti susu. Nah, susunya bukan susu kayak kita ya. Susunya beda. bukan susu yang gampangan itu guys. Ada khusus untuk cancer. Untuk cancer. Dan itu hampir 500.000 lah. Taruh 400 kita taruh. Berarti ya kalau masalah dana, bersyukur ikut masuk Aku Bisa itu organisasi nggak sih? Apa itu? Aku Bisa itu organisasi nggak? Sebenarnya bukan organisasi sih, kayak situs web khusus cancer ya? Bukan cancer aja ya? Sih, membantu bagi yang kurang mampu deh. Oke, itu penting loh teman-teman. Jadi jangan minder, jangan ikut-ikut seperti itu, bukan. Fungsinya banyak, selain untuk membantu kita dalam materi, juga bantu kita dalam support mental kita juga, itu bagus gitu. Banyak yang kita dapat dari situs itu. Dan ini Onti dari otomatis ada dong apa yang boleh dan tidak boleh, dan benar-benar underline garis merah, dan itu tidak boleh makanan itu sama sekali dimakan untuk cancer nasofaring kita ya saat ini ya. Yang pastinya adalah ini semua disukain orang. Cetakan dulu. Oke. Makanan yang nggak boleh, yang sama sekali tuh digaris bawahin untuk penderita kanker nasofaring khususnya, itu apa yang tidak boleh sama sekali? Yang nggak boleh, yang pastinya ini adalah makanan yang disukai semua orang. Apa? Penasaran? Soalnya aku suka makan. Pertama, mie instan. Itu sama sekali. Sama sekali. Walaupun setengah. Nggak boleh. Sampai saat ini saya udah nggak makan lagi guys. Tapi enak ya. Kayak kopi-kopi instan nggak boleh. Pokoknya segala yang micin nggak boleh. Saya pun makan pakai garam sayur, minyak sayur.
sayurnya Semua kebuli yang sehat. sayur. Semua yang sehat. Rebus-rebusan. Karena saya juga sih sampai sekarang sih belum bisa yang pedas-pedas. Karena efek dari radiasi itu luar biasa banget. Luar biasa. Kayak makanan Ya selain mie tadi, selain mie, micin. micin, pokoknya yang cepat saji, yang instan itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Cancer itu baiknya itu adalah buah yang berwarna ungu kayak beet, buah naga. Kalau ada yang ungu loh, Ada, saya minum itu juga. makan itu enak. Itu amazing, enak banget. Nah, ada rasanya itu. Ya pahit. Ya apalagi beet itu bau tanahnya berasa banget. Tapi dicampur sama Kak Friska ya. Kak Friska ini ahli gizi saya loh. Serius sumpah. Dia campur buah beet bersama nanas, kadang strawberry. Biar ada rasanya ya. Iya, di mix. Terus saya minum. Awalnya kalau saya nggak cancer ini kita nggak beli juicer loh. Bayangin juicer itu berapa harganya. Dulu kita beli jus yang murni itu dari temannya Kak Friska, dan satu botol itu harganya 50 ribuan. Saya beli itu ada 8 botol, 7 botol itu Untuk hampir berapa kali sebulan minum? di temannya Kak Friska itu loh. Bayangin keuangan itu dari mana? Coba kalau nggak dari semua, dari teman-teman, dari doa teman-teman semuanya. Saya nggak tahu lah. Saya bilang saya bersyukur punya kakak yang hebat seperti Kak Friska. Nah itu kalau yang kayak bakar apa-apa boleh nggak? Kayak Oh nggak boleh. Itu paling nggak boleh karena sel kansernya itu nyala di situ, aktif. bisa hidup. Oh bisa aktif. Jadi saya Nah selain micin, mie instan, kopi-kopi instan gitu, ada lagi nggak pantangannya yang tidak boleh sama sekali? bakar-bakaran kayak sate. Ikan bakar juga berarti nggak bisa lagi ya? Karena arang itu bisa mengandung membangkitkan juga cancer. Memicu, mengaktifkan ya. Iya. Okay. Nah, jadi buat kita juga teman-teman dikurangi deh yang bakar-bakar. Iya benar sih. Tapi berarti, berarti kalau yang panggang, misal kayak di pizza kayak oven gitu, itu bisa. bisa. Saya bisa. Yang penting tidak berhubungan dengan Bakar. arang. Langsung. Ya, karena kalau di sate itu kan langsung. Iya langsung ke arangnya. Jadi arangnya hitam-hitam itu, lagi banget tuh. Nah misal nih Onti, kalau kita bakarnya kan sekarang kan teflon ada untuk bakar juga ya teman-teman. Nah itu gimana? Oh itu boleh. Itu boleh. Misalnya kalau misalnya kita mau buat ikan bakar di teflon, ayam bakar di teflon, kayak gitu masih bisa. Boleh. Tapi kan kalau lucu kalau kita bakar di teflon ya. Bukan ayam bakar. Ayam bakar tuh ayam panggang. Sedikit keres-keres gosong. Bener. Berarti intinya nggak bisa yang bakar yang langsung terbang sama arangnya, nggak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman yang hobinya makan yang bakar-bakaran sate segala macam, tolong lah. Nah, satu lagi asap rokok. Oh iya benar-benar. Dia sensitif banget nih sama asap rokok. Jadi halo guys yang ngerokok, hati ya. Sayangi keluarga Anda. Sayangi keluargamu. Sayangin dirimu. Apalagi yang punya anak bayi. Kalau teman-teman teknis ini punya anak, habis pulang kerja baru rokok, pengen peluk, pengen main sama anaknya, sebaiknya mandi dulu. Ya. Mandi dulu. Dan penting pakai masker lah ya. Mungkin si kakak ini udah tahu ada anak kecil masih balita loh, udah kena cancer ya kayak kemarin. Kasihan. Seonti aja kita ngelihatnya miris gitu, apalagi anak bayi gitu. Selama di rumah sakit banyak pelajaran yang
kita dapat, khususnya saya sendiri gitu. Banyak banget pelajaran yang saya dapat yang tadinya saya anggap sepele, kok remeh. Sekarang berpikir lagi untuk melakukan itu gitu. Ini Onti dari makan udah, efek samping treatmentnya, pengobatannya udah, dari biaya-biaya udah. Sekarang gini, yang menjadi penyemangat support sistem Onti itu dari mana aja, menjadi penyemangat hidup lah, untuk bukan hidup ya, bangkit. Gue sakit tapi gue harus bisa gitu. Oh, eh sebelum penyemangat ya, ada aja tuh nggak guys yang WA gue, dari mana sih uang kalian? Masih Ada ya? loh yang WA saya seperti itu. Masih ya. Makasih ya. Dari mana uang kalian? Kalian emangnya mampu? Ada loh. Masih ada orang itu. Masih, hai kamu yang ada di sana. Aduh, ada yang WA saya. Dia bertahan sampai sekarang, berarti ada uangnya, teman-teman. Ada yang WA saya. Oke. Dan ada muncul pertanyaan lagi, ya itu kan nggak murah ya, bagaimana keluarga bisa menghadapi itu? Pertanyaan bagus banget. Kalau ada yang biasa itu saya jawab, pertolongan Tuhan. Orang-orang baik dikirim Tuhan, dia punya lebih nih, kalian ini punya lebih, dia kasih transfer 100.000, itu lumayan loh, bisa beli bit jus, itu udah membantu banget. Ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih 50.000, sampai yang besar-besar pun ada. Itu saya nggak tahu dari mana. Yang aku tahu, aku punya Tuhan yang besar, Ya, nggak terbatas. Dia sanggup nolong saya dengan biaya kekuatan keluarga, orang-orang yang nggak saya kenal aja berdoa buat saya. Nah, jadi uangnya dari teman-teman lah, keluarga kita. Dan saya mau sampaikan di sini, kakak saya juga cari uang yang sangat kuat ya, giat banget, hebat banget. Dia cari uang, bekerja keras lah. Bagaimana saya berusaha sembuh ya. Itu ya. pengen nyampein apa buat the big support system in your life gitu, untuk orang yang besar, penyemangat. Lo pengen bilang apa? Kita punya moto kemarin itu hashtag deh, ya kan. Selalu saya bosi di FB, di Sosmednya semua ya. hashtagnya tuh semua bisa aku lewati, semua bisa aku lewati. Jujur aja loh guys, saya dulu malu saya kirim, tapi karena orang-orang ya seperti ada kalian nih, nah di sini yang ngebantu saya, karena kita sama-sama nangis loh, jujur sama-sama nangis, lihat-lihatan, tapi it's okay. Semua bisa kita lewati Ya pasti. dengan berdoa. Aku nggak bisa balas, aku cuma bisa berdoa buat semua teman-teman dari suku agama yang ngedoain aku. Aku berterima kasih sekali, berterima kasih banget. Aku sampai saat ini karena doa kalian, semua karena Tuhan. Aku nggak bisa balas apa-apa, tapi aku cuma berterima kasih, bersyukur. Semakin aku kesini, aku mengerti seperti apa sih kata bersyukur dan rasa cukup. Semakin mengerti. Untuk apa tadi aku lupa lagi. Untuk orang yang Oh ya. kamu. Pesan
pesan saya di hari cancer sedunia ini adalah kita bersabar, nikmatin prosesnya, karena yang membuat Anda selama itu bukan sakit cancer ya, tapi pengobatan ya. Lo, kamu, siapapun di sana, kita bisa lewatin kalau kita kuat bersama dengan Tuhan. Banyak keluarga yang doain kita, percaya pasti ada harapan apabila teman-teman semuanya punya iman yang kuat. Ya. Percaya aja sama Tuhan. Memang lama, tapi tetap keep fighting. Cancer bisa kita atasi ya guys. Amin. Oke, dan harapan terakhir, Onti, harapan. Harapan terakhirku adalah di tahun 2023 ini, 2023 ya. Ya, udah lama, udah nambah tahunnya. Aku sih masih kontrol. Kemarin sih di bulan 12 kata dokter tidak ada yang metas ya, cuma Puji ada Tuhan, sedikit ada iya. sel jaringan ini. Dia tidak melebar ke kanan Tidak dan kiri, melebar. jadi stuck di tempat. Jadi tidak ada anak-anak sel itu nggak melebar ke bagian tubuh lain. Jadi nanti kalau nggak salah bulan 2 ya, Ini, bulan 2 ini pertengahan atau tadi mana tuh ada lagi kayak MRI, CT scan. Saya berharap, saya berdoa nih, semoga Baik-baik. tidak ada apa-apa, hasilnya baik, Amin. baik, luar biasa. Amin. Dan saya berdoa tahun ini saya pulih seutuhnya. Amin. Berat badan saya juga cepat tumbuh. Amin. Biar Yeay. saya Kita cepat jalan-jalan. kerja lagi di Pak Dimas. Kita jalan-jalan. Oke, ini teman-teman ya, satu yang tetap dapat pelajaran dari Onti. Gini, buat pesan buat saya, kami berdua untuk teman-teman penderita kanker lainnya dimanapun kalian berada, ingat, kesembuhan itu kamu dapat bukan dari orang lain. Ya, Kesembuhan itu kamu Dari dapat dari diri diri kamu sendiri. Kita nggak usah minder ya, Onti ya. Dan gue kanker, gue ini, gue jadi beban keluarga. Lu nggak usah mikirin itu, say. Lu punya Tuhan. Apapun agama kalian di luar sana, ingat, lu punya Tuhan. Itu aja proses lu hadapi, nikmatin. Kayak kata dokter Marlinda, lu sakit cancer, lu nikmatin, gitu. Lu nikmatin. Awalnya susah, kayak minum obat ya, Onti, kayak radiasi. Awalnya sakit, lama-lama enak gitu, karena obat itu nggak ada yang manis. Lu bukan bocah yang harus minum obat sirup, ya kan? Jadi lu nikmati prosesnya, lu bisa. Dan pertama sekali ada obat apa, mindset lu rubah lah, cara pola berpikir lu rubah gitu. Jangan jadi yang kayak orang bilang lu jadi beban, jangan lu sendiri yang buat beban gitu loh. Jadi ya udah, tetap semangat, jaga tetap kesehatan, ya kan, nanti tetap berjuang, dan bye. Terima kasih telah nonton podcast kita. see you. Love you, see you.